adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Sehat semua ya? Yes. Amin. Gimana tesnya? Bisa semua ya? Amin. Guru Rapi mendukung bahwa adik-adik semua terus semangat ya dalam belajar juga. Hari ini kita diizinkan ibadah melalui online. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang memuji Tuhan. Semua coba bangkit berdiri ya. Kadang Mbak ini suka lihat masih ada yang suka duduk liatin HP aja. Coba hari ini semua berdiri, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Oke. Kita mau senang buat Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus namanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, mari puji Tuhan. Tangan kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Amin. Adik-adik percaya bahwa firman Tuhan pelita bagi kita ya. Dengan firman Tuhan kita boleh berjalan teguh melalui setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Amin. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
kita mau siapkan hidup kita biar firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita pagi hari ini. Amin. Kita mujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau angkat tangan kita. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga hati siap kami Bapa boleh dibuka, boleh melihat bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Iya, salam kuat Bersama bersama Yesus. Yesus. Nah, pagi hari ini kita ketemu lagi di Bedah Online ya Bunda. Iya, Adik-adik di rumah gimana? Sudah siap belum untuk dengerin firman-Nya? Adik-adik bisa siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, siapkan hatinya, karena hari ini kita mau belajar suatu hal yang keren banget, ya Bun. Betul sekali. Kalau ya. tahun ini temanya kita masih belajar tentang kuat bersama Yesus. Yesus. Nah, bulan Maret ini kita mau belajar kuat dalam kuasa Tuhan. Ya. Kuat dalam kuasa Tuhan itu ada dengan berbagai cara Tuhan kasih ya Bunda. Nah, hari ini kita mau belajar salah Betul. satunya, adik-adik. Kita mau belajar tentang kuat di dalam Tuhan dengan cara mengalami kuasa firman Firman-Nya. Tuhan. Ya. Gimana ya? Penasaran nggak? Yuk kita baca dulu Alkitabnya ya. Iya, kita buka. Kita buka dulu Alkitabnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Oke. Iya.
kita cari Dicari di dulu. Efesus. Adik-adik juga ya Iya, mencari di rumah di kitab dicari juga. Efesus. Efesus 6 ayat Oke. 10 sampai ayat 11. Ya. Oke, sudah Oke. siap? Kita baca bareng-bareng ya. Kakak hitung. Oke, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Ya. Oke, Bunda, kalau di ayat tadi kenapa Rasul ya yang di ayat tadi itu menghubungkan antara kekuatan Tuhan sama senjata ya Bunda ya? Kenapa Rasul Paulus menghubungkan seperti itu? Iya, kalau tadi di Alkitab ya Bunda, setiap hari kita itu ada di dalam peperangan roh. Ada di Iya. tahu? Iya, peperangan roh. Nah, kita setiap hari itu harus perang melawan siapa Bun? Melawan Kuasa iblis. jahat, Mm-mm. melawan si iblis dan pasukannya. Mm-mm, gitu ya. pasukan-pasukan yang nggak kelihatan itu ya Bunda Iya. ya. Nah, setiap hari itu kita harus melawan roh-roh itu, adik-adik, roh jahat yang nggak kelihatan. Nah, iblis mau apa sih kok kita harus sampai perang melawan mereka ya? Apa yang mereka mau? Karena iblis itu mau supaya iman kita itu lemah, Bunda. Adik-adik di rumah, hati-hati ya, iblis itu mau membuat iman kita jadi lemah sampai kita meninggalkan Tuhan, atau pergi iya. dari Tuhan Yesus. Jauh dari Tuhan dan mengikuti ya Iya, pastinya mengikuti ya. iblis. Ngeri banget ya Bunda ya. Ih, jahat sekali itu. Itu kerjanya iblis. Iya, itu memang Iya. rencana mereka ya, ingin menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Iya, jadi kita nggak kuat lagi di nanti kalau direbut sama iblis ya Bunda ya. Iya, Terus betul gimana sekali. dong Bunda? Ya, untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat iman kita, kita harus berperang Oke. seperti tadi apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Rasul Paulus itu. Caranya adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, Allah sudah menyediakan perlengkapan senjata. Iya. Nah, kita melihat ya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, tetapi secara khusus ya, adik-adik kita bisa melihat perlengkapan senjata Allah yang disediakan untuk kita ya di ayat yang ke-14 ya. Dan seterusnya kita akan melihat ada beberapa senjata perlengkapan yang harus kita kenakan untuk selalu berperang, untuk supaya kita mendapatkan kekuatan. Loh, Allah itu sungguh luar biasa gitu ya. Ada di situ kita melihat ada ikat pinggang kebenaran gitu ya. Yang kedua ada baju zirah keadilan. Kemudian ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian ada lagi pedang roh, perisai iman dulu ya. Perisai iman itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu oleh Kakak Tutut dan juga Kak Hanifah itu ya. Kemudian nah ini ada pedang roh yaitu firman Allah. Kemudian ada ketopong keselamatan, kemudian dan juga ada lagi ditambah dengan selalu berdoa di dalam roh. Itulah perlengkapan perang kita yang harus selalu kita kenakan supaya kita kuat ya. Tetapi kita tidak bisa adik-adik untuk membahas semuanya. Untuk khusus hari ini kita akan belajar mengenai pedang roh yaitu firman Berarti satu Allah. aja ya Bunda ya hari ini ya. Satu saja tentang pedang roh. Nah, adik-adik di sini kakak punya contoh pedang nih. Iya. Wah, pernah melihat pedang ya? Pernah Pasti tuh. adik-adik melihat pedang ini ya mestinya tidak seperti ini, tetapi pasti sudah pernah melihat bentuk pedang. Iya. Ya, fungsinya pedang ini untuk apa itu? Kalau di dalam peperangan pada zaman dahulu, pedang itu bisa digunakan untuk menahan serangan musuh. Iya. Ya, jadi kalau ada
musuh menyerang secara tiba-tiba, ini pedang yang ada di tangan ini bisa untuk menahan Iya, betul, udah atau pernah lihat, Bunda. menangkis gitu ya. Itu fungsinya. Lalu kemudian pada saat kita memiliki kesempatan untuk menyerang, maka senjata ini, pedang ini bisa dipakai untuk menyerang lawan Iya, kita, musuhnya musuh diserang kita, pakai ya, pedang. untuk menahan serangan musuh. Iya. Nah, adik-adik, dari semua perlengkapan senjata perang yang disediakan Allah tadi, itu pedang roh adalah satu-satunya perlengkapan senjata yang paling mematikan dan paling ditakuti oleh iblis. Iya, Bunda ya. Ada pedang Iya. yang matanya dua itu ya, Bunda? Iya, firman Tuhan berkata bahwa firman Allah merupakan senjata yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Wah, berarti Itu lebih kan luar tajam ya, biasa. Bunda ya? Iya, pedang bermata dua itu kan tajam di kanan kirinya. Tetapi dikatakan bahwa firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, ini adalah senjata yang sangat mematikan sekali. Iya. Nah, itulah yang harus kita pakai untuk kita bisa melawan musuh kita yang tidak kelihatan. Iya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam firman-Nya tadi ya, yang ditulis tadi. Nah, untuk selanjutnya ya Kak Tata. Oh iya, selanjutnya kita mau lihat video, Bunda. Nah, Nah, adik-adik gitu. bisa siapkan telinganya, adik-adik bisa dengerin ya, Betul. dengan sungguh-sungguh kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk melawan iblis di video ini. Ya, Oke? kita Selamat akan menyaksikan. menyaksikan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah itu tadi videonya ya Bunda, Adik-adik udah lihat ya, keren ya? Keren. Keren banget apa yang dilakukan Tuhan tadi untuk melawan iblis. Ya Tuhan tadi diserang iblis atau dicobai sebanyak 3 kali, tapi Tuhan mengalami kuasa firman Tuhan juga di situ ya Bunda ya. Iya. Tuhan melawan iblis dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Akhirnya iblis boleh ditahan, dilawan dan diserang. Akhirnya iblisnya pergi meninggalkan Yesus. Gitu ya Bunda ya. Iya, sekali. Betul sekali. Iya, adik juga bisa tuh pakai kata-kata firman Tuhan untuk melawan iblis seperti yang Yesus lakukan tadi ya Bunda. Betul. Nah, Iya. jika adik-adik ingin mengalami kuasa firman seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dan seperti apa yang dialami oleh Yesus tadi gitu ya, adik-adik juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Iya. juga. Jadi terus perkatakan firman supaya pengetahuan kita menjadi kuat gitu ya, dengan memperkatakan firman itu kita bisa mengalahkan serangan-serangan Musuh. yang dilakukan oleh iblis dan Iya. pasukannya. Iya, Nah, betul. itu yang harus dilakukan. Jadi untuk supaya kita kuat dan mengalami firman Tuhan ya, mengalami kuasa firman itu, kita harus mengasah pedang roh. Iya. Pedang ini kalau tidak diasah setiap hari, tidak sering-sering diasah, maka tumpul. Iya, nggak akan tajam ya Iya. Bunda ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan iblis, kita memiliki pedang roh, maka pedang roh itu harus kita asah. Caranya bagaimana? Gimana Dengan caranya? kita terus membaca firman Tuhan ini setiap hari. Iya, dibaca Setiap terus. saat, selama kita ada waktu untuk kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, untuk bisa kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan ini. Ya seperti halnya para prajurit atau tentara itu, kalau mereka itu belajar untuk menggunakan senjata mereka setiap Iya, hari, lama-lama tentara atau prajurit itu bisa terampil di Iya. dalam menggunakan senjatanya. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan ya adik-adik, kalau kita setiap hari mempergunakan firman Tuhan ini, maka kita akan terampil, kita akan tahu bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kuasa firman di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita akan semakin kuat di dalam Yesus. Kita akan mengalami banyak kuasa Iya. di dalam kehidupan kita. Iya. Nah, jadi adik-adik kesimpulannya bahwa jika kita mau kuat di dalam Tuhan gitu ya, aku mau kuat bersama Tuhan dengan mengalami kuasa firman-Nya. Iya. Itu kesimpulan Iya. pada pagi ini. Oke, keren firman Tuhannya ya, luar Iya. biasa. Kita ada ayat emas adik-adik, dibuka lagi Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama ya. Di Efesus 6 ayat 10 dicari dulu, dibuka dulu, kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca ya Bunda. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Luar biasa. Ya, itu semua kita sudah belajar mengenai pedang roh, yaitu firman Allah, dan bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa firman di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan berhenti sampai di sini, tetapi sebaiknya memang
adik-adik harus terus belajar. Jangan berhenti sampai di sini, tapi terus pelajari firman Tuhan, baca ayat-ayat yang sudah diberikan oleh kakak tadi ya. Ada banyak hal, ada banyak ayat yang bisa dibaca dan bisa dinikmati bersama dengan Tuhan. Nah, mari ya kita menutup firman Tuhan pada pagi ini dengan kita berdoa bersama-sama. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah di dalam hidup kami. Perlengkapan senjata yang harus selalu kami pakai, selalu siap sedia, supaya kami bisa bertahan, kami bisa menyerang, dan kami bisa mematikan langkah-langkah dari iblis yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk selalu kami kuat di dalam Tuhan dengan menggunakan senjata pedang roh kami. Allah Roh Kudus yang pimpin kami di dalam mempelajari setiap firman yang kami baca, sehingga setiap hari bertambah hari kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Sebentar lagi kita mendengarkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita di sini mau kasih tahu pengumuman. Nah, untuk pengumuman yang pertama, kita mau ngucapin selamat ulang tahun kepada adik-adik Abi, orang tua Abi, dan kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua, kita akan melihat hasil kreativitas adik-adik yang minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Wah, adik-adik Abi, ternyata kemarin minggu-minggu kemarin tuh keren-keren semua kreativitasnya. Nah, untuk minggu ini kira-kira apa nih, Kak? Nah, tugas minggu ini adik-adik bisa membuat pedang roh ya. Bisa adik-adik buat dari kardus bekas atau kertas karton dihias sebagus mungkin. Minta mamah papa kalian untuk mendampingi kalian dan memfoto hasil kalian ya. Ditunggu paling lambat
jam 8 malam ini. Nah, adik-adik, pengumuman yang keempat, kita mau menyaksikan video kesaksian dari adik-adik kita, Belisia, anak kelas 2 pagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo, nama saya Belisia, kelas 2. Saya akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Selama aku di Abi Battle Area, aku diajarkan tentang percaya kepada Tuhan. Dengan selalu berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Waktu aku sakit, aku berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan agar disembuhkan. Lalu aku sembuh. Aku bersyukur mempunyai Tuhan. Terima kasih. Nah, demikian kesaksian adik kita Belisia kelas 2. Nah, semoga kesaksian adik kita ini teman adik-adik semua bisa memberi kekuatan kepada kita, bisa menambah iman kita untuk lebih baik lagi bersama Tuhan. Kita akan membuka kesaksian bagi adik-adik. Adik-adik bisa mengirim video dengan kamera HP landscape, minta mama papahnya menolong ya. Nah, paling lama durasinya 2 menit. Ditunggu hari Jumat ya adik-adik, paling lambat. Nah, ibadah Abi sudah selesai. Adik-adik, kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Sintami. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ibadah Abi saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita menikmati ibadah pagi ini lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, untuk bisa memakai kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pimpin kami di sepanjang minggu ini, biarlah perlindungan Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati guru-guru Abi, berkati semua kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami akan selesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mengingatkan kembali untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.